Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Ma'ba'ad. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJ TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan insyaallah sehat-sehat saja. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah ya kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan, yang menyimak termasuk golongan beliau Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada serta pemirsa MJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bib? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin, pendengar serta pemirsa juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini yang lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dan mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kitab Nasoihud Diniyah. Insyaallah tema yang kita kaji sore kali ini yaitu dosa dan efek negatif tidak mengeluarkan zakat atau dosa dan efek negatif bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ini tema yang sangat menarik ini. Jadi kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya nanti bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui via teleponnya ya di 0246746352. Oke, langsung saja ya kaum muslimin, kita dengarkan kajian sore kali ini bersama dengan narasumber kita, beliau Bapak Habib Muhammad Diyauddin Al-Mutahhar. Waktu kamu silakan monggo, Beb. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Nasoihud Diniyah karangan Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah taala. Ya, masih membahas tentang zakat ya. Kemarin beliau sudah memberikan pembukaan bahwa zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, yang dalam konteks fikih tentu kita tahu bahwa rukun Islam ini ya satu hal yang maklum minadin bil darurah. Sudah diketahui ya bagi siapapun yang mempelajari Islam. Ya. Bahkan kemudian beliau menyetir sebuah hadis ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia seyogianya untuk mengeluarkan zakat hartanya. Jadi kemudian diberi pengetahuan juga atau diberi pencerahan juga bahwa tidak semua harta itu wajib dizakati. Ya. Sehingga beliau menyebutkan ya dalam kitab ini 5 jenis zakat ya, dari mulai zakat emas dan perak, kemudian zakat barang tambang ya, kemudian zakat pertanian, kemudian termasuk dari buah-buahan, kemudian al-masyiyah ya hewan ternak, kemudian tijarah. Ya. Hanya satu yang tidak disebut di kitab ini yaitu rikas. Ya, itu barang temuan ya, betul. Ya. Dan kemudian beliau juga jelaskan bahwa ya dari semua jenis dari 5 jenis harta ini atau 6 jenis harta ini juga ada nisabnya. Ya, ada standar minimalnya kalau kita bilang. Jadi enggak semua terus punya emas atau itu wajib keluar zakatnya, enggak. Ada nisab tertentu yang harus dipenuhi dan ada beberapa juga yang harus wajib haul juga. Ya, betul. Ya, sehingga kemudian beliau tutup dengan kalimat ya walil muzakki fi ikhraji zakati thawabun 'azim wa ajrun karim. Ya, orang yang mengeluarkan zakat itu akan mendapatkan pahala yang agung dan balasan yang mulia. Walahu fihi manafi'u dunyawiyah wa manafi'u wa fawaidu dunyawiyah wa dunyawiyah. Dia nanti akan memiliki ya fawaid ya. Faedah itu satu hal yang kembali kepada dia. Betul. Baik secara diniyah, secara agama, tentu dalam konteks ini adalah pahala. Buat duniawiyah juga keduniawian, artinya yang dia dapatkan saat ada di dunia ini. Belum menjelaskan konteks ya faedah atau hal yang kembali dalam hal dunia dengan memberikan ungkapan sebagai pembukaan ya wa fil mali
balaya wa fitan wa afat. Ya, harta itu ya kalau tidak dizakati atau umumnya harta itu memiliki balaya, ada balak-balaknya, ada bencana-bencananya, ada fitnah-fitnahnya. Ya, tapi yaslamu min hal muhafidhu ala ikhraj zakah. Orang yang ya senantiasa mengeluarkan zakat dari hartanya, insya Allah akan selamat dari fitnahnya, dari bahayanya, dari musibah, dari harta itu tadi. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita zakata malik," ya, jika engkau menunaikan zakat hartamu, tayyibatan biha nafsuk, ya, dengan ya diri atau nafsu yang rela, bukan karena berat, memang ikhlas. Ya. Faqad adhabta anka syarrahu, maka engkau sudah menghilangkan keburukan dari harta tadi. Iya. Dalam konteks ini kalau kita mau kalau kita mau mikir sedikit-sedikit atau bukan mikir sih, kita ibaratkan ya, harta ini orang kalau melihat kita punya harta ya mesti ada orang yang hasud ya, dia orang yang iri. Lurus. Ya. Betul. Maka di antara cara yang Allah Ta'ala berikan untuk mengurangi tanda kutip keirian orang tadi adalah dengan cara kita ya, membagikan zakat melalui sedekah atau zakat. Zakat, iya. Ya. Karena rata-rata orang ini iri ketika dia tidak mendapatkan sesuatu dari harta yang dia miliki. Itu. Biasanya begitu. Ya, itulah kemudian kita mengenal ada istilah, maaf kasarnya penjilat-penjilat itu kan. Ya, betul. Ya. Tapi konteksnya dalam hal ini kalau kita mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan sedekah atau zakat dalam hal ini, ya maka seakan-akan kita sedang meminimalisir orang-orang untuk hasud kepada kita. Ya, karena orang-orang tadi mendapatkan manfaat dari kita. Iya. Maka di hadis ini Nabi langsung memberikan faedahnya ya, keutamaan atau keuntungan bagi orang yang mengeluarkan zakat, dia terhindar dari keburukan zakat. Keburukan hartanya. Betul. Ya, karena harta itu ya orang pasti ya meri lah kalau orang Jawa bilang. Ya wa kadzalika la ya'ridu lil malil muzakka syai'un minal matalifil wal mahali. Begitu juga nanti harta yang dikeluarkan dari zakatnya tadi, ya dikeluarkan zakatnya, maka dia selamat, ya tidak akan mengalami al-matalif wal mahalik, ya kerusakan, kehilangan, yang sia-sia. Betul. Ya, yang sia-sia. Karena kalau hilang atau rusak dalam hal yang baik tidak ada masalah, tapi kalau sia-sia percuma. Ya kan? Diqali alaihi salatu wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsiz zakah. Tidaklah sebuah harta itu hancur baik di lautan ya maupun di darat kecuali karena karena tertahannya sebuah zakat. Ya, ini sekali lagi merupakan salah satu efek negatif atau hal yang berusaha kita hindari. Jangan sampai kita punya harta ya banyak tapi kemudian tidak ada juntrungan yang jelas. Betul. Ya, kita sudah pernah mendengar lah, terutama ya maaf ya beberapa orang yang dulu mungkin sukses ya sampai bisa beli apapun, ya, akhir-akhir hidupnya juga habis semua. Iya. Ya, tidak ada bekasnya. Ya itu ya kita tidak menuduh bahwa hal itu betul. Orang tadi tidak mengeluarkan zakat, tapi paling tidak itu adalah gambaran ya ketika hartanya itu ya hilang sia-sia, nggak jelas juntrungannya. Tapi dengan zakat ini Allah SWT akan menjaga harta tadi dari hal kehilangan atau musnah tanpa hal yang jelas. Iya. Wa qali alaihi salatu wasallam, dan Nabi juga bersabda ya hasinu amwalakum bizakah, ya bentengi harta kalian dengan zakat. Ya. Wadawu mardakum bisadaqah, dan obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itulah kemudian kita punya kebiasaan di Jawa ini kalau ada apa-apa syukuran. Iya. Ya. Anak sakit atau apa syukuran bagi tetangga, entah beras atau entah apa ya, sebagai bentuk pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Fal malul muzakka muhassanun wa mahfuzun fi hirzillah. Maka harta yang dizakati atau dikeluarkan zakatnya itu pasti akan mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berada di pengawasan, di bentengnya Allah Subhanahu wa taala, li'annahu thayyibun mubarak. Ya, karena harta ini termasuk kategori ya thayyib, ya baik, mubarak, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wal malul ladzi laysa bimuzakka dha'i'. Sementara harta yang enggak dizakati itu nanti akan hilang. Iya. Ya. Hilang ya, sekali lagi hilang tadi bukan hilang terus dicuri atau dirampok, enggak, tapi hilangnya seakan orang yang punya harta ini kayak
kok harta saya cepat habis ya? Kok kemarin habis dapat gajian 10 juta kok tiba-tiba sekarang tinggal 1 juta? Ya, enggak jelas ini buat apa. Li'annahu khabithun wa ghairu mubarak. Karena harta yang tidak dizakati itu khabith, ya. Buruk dan juga tidak mendatangkan berkah. Ini yang kemudian berkah ini para ulama kemudian menyebutkan bahwa berkah itu bukan nambah kuantitas, tetapi memberikan atau menambah kualitas. Ya, sehingga ketika kita berdoa kita dianjurkan untuk minta keberkahan dalam segala hal. Ya, baik keberkahan harta, keberkahan ilmu, keberkahan umur dan lain sebagainya. Sehingga karena satu keberkahan itu para ulama menerjemahkan dengan ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Di waktunya tetap, atau misalnya kalau dalam konteks waktu ya, waktunya tetap segitu 24 jam. Tapi dalam 24 jam ini ternyata ada orang yang bisa melakukan 10 kebaikan. Tapi bagi orang yang mendapatkan keberkahan bisa jadi dalam 24 jam ini dia bisa melakukan sampai 100 kebaikan. Jadi waktunya kuantitasnya masih sama, tapi kualitasnya yang kemudian berbeda. Harta pun juga begitu. Harta yang tidak dizakati ya kuantitasnya ya sama. Mungkin orang punya harta 1 miliar. Tapi ketika dia tidak dizakati, ya mungkin yang bermanfaat 100 juta, mungkin yang bermanfaat 1 juta. Tapi kemudian yang dizakati, yang bermanfaat bisa sampai 500 juta, 600 juta, 200 juta dan seterusnya. Itu yang kemudian disebut dengan keberkahan tadi. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khalatatiz zakatu malan illa mahaqathu." Tidaklah zakat itu ya bercampur dengan harta, atau zakat ini, kewajiban zakat ini ya nempel di sebuah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, illa mahaqathu, kecuali zakatnya akan menghapuskan. Ya, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghapuskan ini adalah menghapuskan keberkahannya. Wa ayyu khairin wa ayyu naf'in fil malil mamhuqil ladzi qad muhiqat barakatuhu. Manfaat apa? Ya, keberkahan apa yang didapat dari harta yang sudah dihapus keberkahannya? Ya, karena tadi keberkahan itu ya mempengaruhi kualitas, ya, mempengaruhi kualitas. Wa baqiya syarru wa fitnatuhu. Kemudian harta yang tidak dizakati tadi ya fitnahnya, ya fitnah itu segala hal yang kemudian menjadi cobaan kita. Itu fitnah. Ya, itu tetap ada, ya, keburukan hartanya juga tetap ada, tidak hilang. Padahal sekali lagi harta itu kalau kita, ya sekali lagi ini harta ini satu hal yang paling mudah untuk dihasut oleh orang. Ya, paling mudah dihasut oleh orang. Maka bayangkan ketika ada orang yang tidak mengeluarkan zakat, hartanya banyak, ya, maka hampir pasti orang memandang dia dengan pandangan yang hasut, ya, yang iri tadi. Waliyadzubillah. Ya, kita berusaha mengurangi tadi dengan mengeluarkan zakatnya. Wal mahqu minhu zahir. Ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa al mahq, ya, penghapusan keberkahan ini ada yang zahir. Ya, ada yang nampak, bisa dirasakan. Apa itu? Wa huwa dhahabu suratil mal wa ruju'ul insani ba'da istighna' faqiran halu'an jazu'an mutabarrihan fadhilah. Ya, kehilangan keberkahan yang zahir yang bisa dirasakan itu adalah ketika orang tadi awalnya kaya. Ya, kemudian hartanya tiba-tiba hilang, tidak jelas kemana, terus dia kembali menjadi orang yang halu'an, cemas, jazu'an, takut, mutabarriman biqada'illah, tidak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang mungkin ya dia kerja bagus lah, ya, bisa kita bilang halal, jelas lah, tapi kemudian dia tahan hartanya sampai tidak mengeluarkan zakat. Kemudian entah bagaimana ceritanya hartanya hilang atau kena banjir atau apa, terus dia kembali jadi miskin lagi, terus dia kayak ngeluh sama Allah. Gersuloh. Urip koyo ngene to, ya Allah, wis sugih kok kere meneh. Padahal juga karena dia tidak mengeluarkan zakatnya. Itu yang kemudian disebutkan oleh para ulama tafsir, walaupun kisah ini kemudian disebutkan oleh para ulama ahli hadis sebagai kisah yang dhaif, tapi disebutkan oleh banyak ulama tafsir. Dan juga kisah salah seorang Tha'labah, ya, seorang sahabat yang namanya Tha'labah. Disebutkan bahwa Tha'labah ini orangnya miskin, betul-betul miskin. Ya, betul-betul miskin. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW untuk minta doa supaya jadi orang kaya. Ya. Tapi ketika diminta doa tadi, Nabi bilang, wahai Tha'labah, qalilun tashkuruhu tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tuaddi syukrahu. Ya. Wahai Tha'labah, sedikit tapi bisa engkau ya laksanakan syukurnya mengeluarkan sedekah misalnya atau zakatnya dan sebagainya, itu lebih baik daripada banyak tapi tidak kau syukuri. Nah, itu. Ya.
Tapi Sa'labah ini ngotot, ya Rasulullah kepengen kaya. Sampai dia kemudian berjanji, bersumpah bahwa kalau dia kaya, maka dia tidak akan mencegah hak Allah di hartanya tadi. Ya. Hanya oleh Nabi didoakan. Ya. Doakan, singkat cerita, Sa'labah ini punya kambing yang awalnya sepasang terus bertambah. Sampai kemudian ya untuk menggembalakannya itu dia sampai harus menyewa tanah di luar kota Madinah. Sehingga dia tidak bisa ke masjid, yang awalnya setiap hari ke masjid sudah bisa lagi ke masjid. Karena kesibukan. Bahkan disebutkan kisah itu cuman ke masjid sekali 2 tahun. Setahun 2 kali toh. Saat Idul Fitri dan Idul Adha. Masya Allah. Ya. Keren. Saking banyaknya hartanya tadi. Tapi kemudian Nabi mengutus dua orang sahabat untuk menagih menghitungkan zakat untuk kemudian mengambil zakatnya. Kemudian Sa'labah ini malah menganggap bahwa hartanya dia miliki itu adalah hasil jeripayah dia. Nah, itu. Ya. Sehingga 2 sahabat yang datang untuk menagih zakat ini dianggap ya ini kayak petugas pajak. Ya. Akhirnya 2 sahabat ini balik ketemu sama Nabi, menyampaikan apa yang disampaikan diomongkan oleh Sa'labah. Nabi marah, ya Nabi marah. Akhirnya Nabi istilahnya kayak memberikan pesan bahwa saya tidak akan menerima lagi zakatnya Sa'labah. Ya. Kemudian Sa'labah setelah dapat uang tadi dia nyesal, ya karena dia ingat bahwa dia itu pernah sumpah pada Allah, kepada Rasulullah bahwa nanti kalau saya kaya tidak akan menutup pintu dari haknya Allah Subhanahu wa taala di harta tersebut. Singkat cerita tadi ya datang ke Rasulullah ditolak zakatnya. Kemudian datang kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga sama ditolak zakatnya. Sehingga hidupnya tidak tenang sama sekali. Betul. Hidupnya tidak tenang sama sekali. Waliyadzubillah. Nah, keberkahan tadi ada yang zahir. Ya, keberkahan harta itu ada yang zahir. Di mana bentuk hartanya hilang. Ya, orangnya kemudian kembali fakir, ya kemudian malah resah, bahkan sampai menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Berat ini. Waqat waqa adzalika li khalqin katsir min al-mutasassirin bil zakat. Hal semacam ini sudah terjadi banyak orang yang menyepelekan perkara zakat. Zakat ya. Wa minal mahqi, ya. Ada juga ya penghapusan atau pemusnahan, ya pemusnahan keberkahan tadi mahqun batin. Ya, pemusnahannya secara batin, tidak terlihat. Wa huwa an yakunal malu fi surati mawjudan wa katsiran. Ya, bentuk hartanya ada dan banyak. Walakin la yantafi'u bihi sahibuhu la fi dinihi bi infaq wa badil ma'ruf wala fi nafsihi wa mur'atihi bi satri wa siyanah wa ma'a. Kemudian walaupun hartanya banyak ini, ya orang yang punya harta tidak bisa mengambil manfaat. Dia tidak pernah menginfakkannya. Ya, atau dirinya pun juga tidak mengenakkan dirinya. Karena ada beberapa orang itu setelah dia kaya raya, ya terus dia kena sakit macam-macam sampai makannya cuma nasi merah, ya terus gorengan rebus-rebusan yang mungkin tidak ada rasanya, dia tidak bisa menikmati padahal uangnya ada. Dia mau beli makanan yang paling mewah pun bisa, tapi karena faktor kesehatannya, karena faktor usianya dia tidak bisa makan macam-macam. Ya. Nah, ini termasuk diantara bentuk jadi yang disebut Imam Haddad mahqun batin, ya, pemusnahan keberkahan yang orang tidak sadar atau tidak terlihat. Ya. Sebagaimana tadi juga yang dialami oleh Sa'labah itu. Ya, Sa'labah kambingnya masih ada, tapi dia tidak merasakan kenikmatan karena zakatnya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika yatadarraru bihi tadarruran katsiran bi imsakihi an haqqihi wa wad'ihi fi ghairi wajhi. Dan juga dia ya hartanya banyak tadi dia justru mendapatkan bahaya. Ya, karena dengan dia mencegah dari haknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan bahaya nanti di akhirat kelak. Ya. Imma bi infaqi fil ma'asi wal billah. Bahkan ada juga orang-orang yang menggunakan harta itu untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ini yang kemudian kadang-kadang kita mikir juga sih. Kalau mikir-mikir obat-obatan terlarang ini kan satu pilnya sudah ratusan ribu. Ya. Terus apalah namanya itulah yang itu 1 gramnya mungkin jutaan. Tapi ya ada yang beli. Ya, ada juga yang beli. Yang itu menandakan bahwa hartanya dia juga tadi masuk kategori mahqun batin. Jadi keberkahannya dihilangkan dengan dia membuangnya ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Wa imma fi syahawatil bahimiyyah allati la naf'a fiha wa la hasra laha. Atau bisa juga dia ya melampiaskan atau mengeluarkan hartanya tadi untuk hal-hal yang memuaskan nafsunya. Ya. Macam-macam lah. Waliyadzubillah. Wa amma man'uz zakati fa huwa min akbaril kabair. Nah, kalau orang sudah ya merasa dia tidak mengeluarkan zakat, maka kemudian beliau menjelaskan bahwa
hukum dari man'uz zakah, mencegah untuk mengeluarkan zakat itu min akbaril kabair. Termasuk dari dosa yang terbesar. Jadi di dalam urusan dunia bisa jadi orang tadi hartanya terbanyak, ya, tapi dia tidak bisa mengambil manfaatnya sama sekali, atau karena dia tidak mengeluarkan zakat, hartanya justru hilang sama sekali. Itu di dunia. Sementara di hitungan akhirat ada lagi urusannya ini, ya. Apa urusannya apa? Min akbar kabair, termasuk dari dosa yang paling besar. Ya, karena sekali lagi zakat termasuk rukun Islam yang masuk kategori ma'lum minadin bid darurah. Ya, satu hal yang harus diketahui ya ketika orang itu mempelajari Islam. Waqad waradat fihi 'anillahi wa rasulihi tasydidatun ha'ilah wa tahdidatun 'azimah. Dan telah sampai kepada kita dari Allah maupun Rasulnya ya tasdidat, ya penekanan yang amat sangat banyak, wa tahdidat 'azimah, dan ancaman yang amat sangat besar. Wa yukhsha 'ala mani'iz zakati min su'il khatimah. Dan ditakutkan orang yang mencegah zakat itu meninggalnya su'ul khatimah. Masya Allah. Ya, ini kalau dia tidak memang dia menahan zakat dengan alasan tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, dia tetap meyakini zakat itu wajib. Itu bisa kena su'ul khatimah. Atau kalau dia sebaliknya, dia tidak mengeluarkan zakat karena menganggap bahwa zakat itu tidak wajib. Ya, efeknya apa? Wal khuruji minat dunia ala ghairi millatil Islam. Dia bisa jadi keluar dari dunia dalam kondisi tidak Islam. Jadi sekali lagi peninggalan terhadap syariat itu nanti dicek dari dua hal. Kalau dia meninggalkannya karena hanya sebatas malas, tapi masih meyakini kewajibannya, kita hukumi dia fasik. Ya. Tapi kalau dia meyakini bahwa dia hal tadi tidak wajib sama sekali, maka kita bisa hukumi dia sebagai orang yang kafir. Waliyadzubillah. Terutama untuk hal yang maklum minadin bid darurah tadi ya. Waqad yu'aqabu qabla al-mauti. Ya, bahkan terkadang orang tadi sudah mendapatkan hukuman sebelum dia wafat. Ya. Kama waqa'a dzalika li Qarun min Bani Israil. Sebagaimana telah terjadi oleh Qarun, ya, makanya kemudian kita sebut harta karun. Ya. Karena disebutkan Qarun ini ketika dia mencegah atau ditagih oleh Nabi Allah Musa tidak mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala wa khasafna bil ardh. Kami tenggelamkan dia ke dalam bumi, sehingga kemudian muncul di istilah kita kalau nemu harta karun. Ya, karena dari nama Qarun ini tadi. Iya. Ya, Qarun ini bagaimana? Hina man'az zakah, ketika dia mencegah atau tidak mengeluarkan zakat, qala Allah Ta'ala fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Maka kami tenggelamkan bukan cuma dia, tapi sak rumah-rumahnya. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan untuk membuka kunci pintu rumahnya saja. Ya. Itu dibutuhkan 40 orang untuk mengangkat kuncinya tok. Mungkin cara kita mungkin gembok sekarang ya. Itu ada kuncinya. Lah itu kuncinya itu mungkin kayu atau besi atau apa yang kalau diangkat untuk buka pintu itu butuh 40 orang. Ya, saking gedenya ya. Sekarang kan mungkin ada pencet-pencetan ya, tapi zaman dulu masih gembok. Ya. Nah, ini Allah Ta'ala menghukum Qarun bukan cuma dianya, tapi sak rumahnya pun juga ditenggelamkan oleh Allah SWT di dalam perut bumi. Waqad warada anal mal alladhi la yuzakka yatamatsalu lil sahibi fi mawqifil qiyamah hayatan 'azimatan. Kemudian juga sudah sampai kepada kita dalam sebuah riwayat bahwa harta yang tidak dizakati nanti dia akan menyerupai seperti hayyatun 'azimah, seperti ular yang amat sangat besar. Fayutawwaqu bihi 'unuquhu, yang kemudian yang kemudian ular ini akan melilit ya di lehernya. Ya, itulah kemudian penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Kalau orang-orang yang bakhil, yang pelit tadi akan diikat ya di gulunya, di lehernya itu ya dengan ikatan yang berupa ekor seekor ular yang amat sangat besar. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min sahibi dzahabin wala fiddatin. Tidaklah orang memiliki emas maupun perak, la yu'addi minha haqqaha, yang kemudian dia tidak menunaikan haknya, illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaiha. Kecuali nanti dari kiamat dia akan mendapatkan atau diberi semacam lapisan-lapisan yang akan dia kenakan minarin, dari api, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian lapisan-lapisan tadi kayak dibungkuskan dengan tubuhnya dia, terus dipanaskan di api jahannam oleh itu billah. Fayuqwa biha jabinuhu wa jambuhu wa dhahru. Kemudian dari lapisan tadi juga diambil untuk menyetrika dahinya, punggungnya, dan juga sampingnya sini. Ya. Kullama baradat u'idat lahu. Ya, setiap
apa istilahnya? Kalau kita bilang mengering ya atau mendingin, diulangi lagi sampai tidak ada batasnya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di hari kiamat yang mana satu hari itu dihitung seperti 50.000 tahun kehidupan kita di dunia ini. Ya. Jadi ada dibikin kayak semacam lapisan-lapisan ya. Kemudian ditaruhkan di situ. Yaitu setiap satu lembaran tadi ada yang diambil diserikakan di punggungnya, di dahinya dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Al hadis bitolihi, ya hadis ini disebutkan di Sahih Muslim. Yaitu nanti ada hadis panjang. Kemudian beliau tidak hanya menyebutkan soal zakat emas atau perak, tapi juga zakat yang lain, termasuk zakat tanaman dan lain sebagainya. Kemudian diantaranya wafihi, di riwayat itu juga disebutkan anna sahibal masyiyati allati la yukhraju zakatuha, bahwa nanti orang yang memiliki masyiyah, hewan ternak yang tidak dikeluarkan zakatnya, ta'tihi yaumul qiyamati aw farama kanat. Ya, nanti hewan ternak tadi akan mendatangi dia di hari kiamat dengan kondisi yang lebih besar daripada yang dia miliki saat di dunia. Fatata'uhu bi akhfafiha wa adhlafiha. Kemudian hewan ternak tadi nanti akan menginjak dia dengan kakinya, dengan kukunya ke punggung orang tadi. Wa ta'adduhu bi afwahiha wa tantahu bi quruniha. Dan nanti juga ya hewan ternak tadi akan menanduknya, ya juga akan menggigit si orang yang tidak mengeluarkan zakat ini. Misalkan hewan ternak pun yang ya di hari kiamat yang kita tahu bahwa hewan ternak ini dalam banyak riwayat ya kalau sudah saling balas-balasan musnah. Tapi bagi hewan ternak yang menjadi kewajiban zakat seseorang, ya itu sengaja oleh Allah Ta'ala diberikan panjang umur untuk menuntut orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hewan ternak tadi. Ya dengan cara hewan ternak tadi ngejar dia, gigit, nendang, nanduk dan lain sebagainya. Yang disebutkan di hadis Sahih Muslim tadi, setiap hari yang satu harinya itu dihitung selama 50.000 tahun di kehidupan dunia. Waliyadzubillah. Ini sedikit dari apa yang dijelaskan oleh Imam Haddad, bahwa efek tidak mengeluarkan zakat di dunia itu ada, di akhirat pun juga ada. Di dunia ya keberkahannya dihilangkan, ya baik keberkahan tadi atau hilangnya keberkahan tadi zahir bisa dilihat, hartanya hilang, terus dia balik jadi fakir lagi, atau batin, ya hartanya tetap ada, tapi kemudian dia habiskan ke hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian di akhirat pun juga ada efek negatifnya, yaitu berupa Allah SWT menghukum orang tadi dengan diserika punggungnya, dahinya dan lain sebagainya. Atau kalau punya tanaman, kalau punya hewan ternak juga hewan ternaknya gigit dia dan lain sebagainya, sebagai bentuk pelajaran dari Allah SWT kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib dia keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Bib. Alhamdulillah kajian yang sangat luar biasa di sore kali ini berkaitan dengan zakat atau efek dosa bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Itu kaum muslimin, sekali lagi silakan yang mau bertanya di 0821 33670.000 atau bisa langsung telepon saja di 0246746352. Bib, kayaknya nanti kita gak ada jeda Bib, kita langsung saja Bib. Karena ini kajian menarik ini, karena setiap manusia pasti mengalami seperti ini, Bib. Dan pasti harus ini, karena bahwa zakat adalah pondasi dasar Islam. Yang menjadi masalah di sini, Bib, ini kalau semisal zakat itu, mohon maaf, lupa mengeluarkan zakat. Apakah itu juga mendapatkan dosa dari apa yang lupa itu, ataukah memang ada istilahnya dispensasi atau rukhsah gitu, gimana Beb? Para ulama banyak menyebutkan bahwa hukum zakat ini atau konteks lupa dalam zakat ini hampir sama dengan sholat. Jadi kalau lupa gitu. Ya dia di ma'dzur, ya di ma'dzur kemudian di qadha. Itulah kenapa kemudian misalnya dalam zakat fitrah, dalam zakat fitrah itu kita dalam fikih kita belajar bahwa waktu afdolnya adalah setelah subuh sebelum sholat Id. Kemudian setelah sholat Id hukumnya makruh. Kemudian setelah maghrib ya atau masuk di malam kedua, para ulama nyebut haram. Tapi para ulama juga menyebutkan bahwa haram tadi tidak kemudian menggugurkan zakat fitrah, karena tetap harus dikeluarkan. Tapi kalau dikeluarkan setelah maghrib, ya jatuhnya bukan adaan tapi qadhaan. Maka zakat pun juga begitu. Zakat itu kalau dia zakat yang lain misalnya, kalau dia kelupaan, ya dia ingat diqadha, dibayarkan. Makanya kemudian misalnya di bab warisan misalnya, ya bab warisan itu ketika ada orang meninggal terus ahli warisnya tahu bahwa
orang tuanya ini atau yang pemilik harta awalnya ini punya tanggungan zakat, itu disebutkan oleh para ulama bahwa harta waris tadi tidak boleh dibagikan sebelum zakatnya ditunaikan. Ya. Kalau ahli warisnya tahu. Kalau ahli warisnya tidak tahu, karena mungkin bapaknya orang tuanya diam-diam punya usaha mana tidak tahu, ya maafu. Tapi kalau tahu, ya wajib tetap dikeluarkan zakatnya dulu sebelum dibagi warisannya. Oke. Ya, Baik, 0821 336 70.000, silakan ya kaum muslimin. Ini Bib, ada yang sudah masuk ini Bib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustadz Habib, apakah bisa menitipkan zakat ke seseorang atau saudara untuk disampaikan ke fakir miskin? Ya. Itu konteksnya nanti wakil itu dalam banyak hal bisa, ya termasuk misalnya zakat. Ya, zakat itu bisa kita, misalnya saya punya harta yang wajib zakati, kemudian saya wakilkan ke jenengan untuk menyalurkannya kepada fakir miskin, itu boleh dan sah. Ya, boleh dan sah. Hanya bedanya kalau kita menyerahkannya kepada wakil yang bukan amil, non amil, maka kewajiban zakat kita belum gugur sampai wakil tadi menyerahkannya kepada yang berhak. Sementara kalau kita menyerahkan zakat kita ke amil, ya walaupun amil tadi belum membagikannya kepada yang berhak, kita sudah terlepas dari tanggungan zakat. Itu bedanya antara amil dengan wakil pada umumnya. Iya. Jadi kalau sahnya sah, boleh aja. Sah saja boleh, nggak ada masalah. Masih ada lagi Bib, ini alhamdulillah banyak yang bertanya nih, tapi waktu kemungkinan nanti tidak bisa. Bisanya lah. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rizal. Apakah ada akadnya ketika memberikan zakat kepada fakir miskin? Ya, tidak ada spesifik akad dalam arti ya orang ngomong enggak ada, tapi yang penting adalah niat. Ya, ini yang kemudian sering orang lupa, bahwa dianggap zakat itu hanya sebatas memberikan barang, sesuatu ke yang mustahik. Tapi enggak, zakat itu tetap harus ada niat, sebagaimana ibadah yang lain. Lah, permasalahan atau perdebatannya adalah kapan niat itu. Ya. Yang muktamad atau yang jadi pegangan itu ya niat pada umumnya ya tadi saat melakukan tindakannya, sehingga saat memberikan kita niat. Ya. Tapi kemudian ada beberapa dalam konteks zakat ini ada beberapa yang dikecualikan. Misalnya orang tadi mewakilkan, ya maka dia boleh niat saat mewakilkan. Ya boleh. Jadi saya niat, misalnya kayak tadi ya, saya punya harta yang wajib saya zakati. Terus pas saya wakilkan jenengan, saya niat bahwa ini zakat wajib saya dari harta saya yang ini, yang saya wakilkan kepada jenengan. Itu sudah cukup sebagai niat. Atau dalam konteks dalam konteks misalnya zakat fitrah dan lain sebagainya, karena banyak biasanya kan ada suami istri atau ada anak yang kita tanggung, para ulama kemudian memberikan dispensasi lagi, diperbolehkan setelah ifros. Ifros itu memisahkan yang mau kita zakati. Misalnya kita punya beras, terus 2,5 kilo misalnya, 2,5 kilo kita punya tanggungan 4, di total 10 kilo. 10 kilo ini kita taruh di satu tempat sendiri. Ya setelah kita taruh ini namanya ifros. Setelah ifros ini kita sudah boleh niat. Itu yang kemudian bahasa kita ya kita sebut dengan doa zakat. Iya. Jadi prinsipnya itu sebenarnya niat zakat, bukan doanya. Kalau doanya sunnah, ya sunnah itu setelah menyerahkan disunahkan untuk berdoa Rabbana taqabbal minna. Tapi prinsipnya adalah niat yang paling penting. Jadi niat bisa saat menyerahkan kepada yang mustahik, atau saat mewakilkannya kepada wakil, atau saat sudah memisahkan harta yang mau dikeluarkan sebagai zakat. Itu sudah boleh dipakai untuk niat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Bib. Sebenarnya saya ingin bertanya lebih banyak lagi Bib, tapi di sini masih ada pertanyaan lagi Bib dari pendengar ini. Karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Mungkin ada kekhawatiran, wah ternyata bahaya tidak mengeluarkan zakat itu ternyata tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia juga. Berkaitan dengan tadi keberkahan, sehingga ketika dia banyak harta tapi tidak merasakan nikmatnya harta tadi juga bisa seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Lebih diutamakan yang mana, zakat itu diberikan kepada fakir miskin atau anak yatim piatu? Ya, kalau dalam konteks asnafuz mustahik zakat, yang disebut dilakukan kan lil fuqara wal masakin. Wal masakin, betul. Ya. Sementara anak yatim ini kan sebenarnya dia masih dalam tanggungan orang tuanya. Iya. Baik orang tuanya, ayahnya masih hidup atau enggak. Karena sebenarnya ini yang kemudian sebenarnya kita harus tahu dulu soal nafkah. Ya, nafkah itu
Yang wajib menafkahi bukan hanya seorang ayah. Ya, ketika ayah tidak ada, ya ibunya juga bisa menafkahinya. Atau saudaranya ayahnya itu juga wajib menafkahinya. Jadi sehingga ketika seorang anak ini, walaupun misalnya ayahnya sudah tidak ada, tapi dia masih punya ibu atau masih punya paman yang memberikan nafkah, ya dia bisa jadi tidak masuk kategori fakir miskin. Ya itu yang kemudian kita sebenarnya kurang sih. Karena masih banyak dari kita ini ketika seorang ada saudara misalnya atau ya saudara lah meninggal punya anak terus kita ngurusi ya terus karep-karepe lah urip-uripmu dhewe lah. Tapi begitu anaknya jadi orang kaya ngaku-ngaku kabeh ya. Jadi sebenarnya prinsipnya anak yatim ya tidak masuk kategori mustahik zakat. Kecuali anak yatim tadi hidup ya tidak ada yang menafkahinya ya. Kemudian dia juga sudah mukallaf, maka dia masuk kategori bisa jadi masuk kategori fakir atau miskin. Ya. Tapi selama dia masih jadi seorang anak yang sebenarnya masih di bawah tanggungan nafkah, baik ayahnya atau saudara ayahnya atau kakeknya atau saudara kandungnya, sebenarnya dia masih belum masuk kategori fakir miskin. Ya. Kecuali memang keluarga pamannya atau misalnya ibunya atau misalnya yang memberikan nafkah dia juga masuk kategori fakir miskin, ya kita bisa berikan zakatnya kepada mereka. Jadi beda lah antara fakir miskin itu status bagi orang yang sudah mukallaf ya, dan hidup mandiri. Sementara anak yatim seharusnya masih berhidup di bawah tanggungan nafkah orang lain. Ya, jadi tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Oke. Wallahu a'lam. Jadi afdalnya tetap fakir miskin karena itu teks nas dalam Al-Qur'annya begitu. Oke, Bib. Ini Bib. Jadi ini baru saya ada kesempatan ini, Bib. Biasanya yang terjadi setahu saya di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang mohon maaf sebenarnya keilmuan agama berkaitan dengan sholat, zakat, puasa mereka itu rajin sekali. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah bahwasanya ketika mereka itu zakat, perhitungan zakat yang seperti apa agar bisa zakat itu tertuntaskan. Semisal perdagangan, banyak penghasilan, tetapi juga banyak utang. Nah, kadang orang aku punya uang, tapi saya masih punya hutang. Utangku akeh. Bahkan semisal saya sendiri punya uang 200 juta, sudah saya pegang memang, tetapi saya masih punya utang di bank atau di mana lah, itu hampir lebih dari 200 lebih lah. Nah itu yang kita utamakan yang mana? Gitu. Ya, jadi kita sebenarnya tetap semua tadi kembalinya ke belajar. Jadi tidak bisa juga sampai sekarang pun juga setiap jenis zakat itu kan punya ketentuan masing-masing. Betul. Dalam konteks misalnya zakat perdagangan atau zakat memiliki uang ya. Iya. Memiliki uang itu para ulama menyebutkan bahwa utang yang ajil, yang tidak jatuh tempo atau belum jatuh tempo, itu tidak bisa mencegah kewajiban zakat. Oh lah itu Bib, harus kita jelaskan kepada masyarakat ini. Prinsip yang bisa mencegah zakat adalah ketika hutang tadi sudah jatuh tempo. Misalnya bulan apa nih? Zulhijjah misalnya. Kita punya uang 200 juta. Ya, anggaplah kita punya 200 juta. Padahal kita kemarin hitung kalau uang itu sekitar 84 juta atau 85 juta misalnya. Kita punya 200 juta. Berarti kan sudah lebih dari nisab. Betul. Ya. Tapi kemudian ada hutang yang sudah jatuh tempo di bulan Dzulhijjah ini. Jumlahnya misalnya 150 juta. Iya. Ya. Maka 150 juta ini wajib kita bayarkan karena sudah jatuh tempo. Ya. Terus 200 juta dikurangi 150 juta. Sisanya tinggal 50 juta. Tidak memenuhi nisab, ya berarti tidak wajib zakat. Ya. Tapi kalau utang 150 juta tadi ternyata adalah tempo cicil yang ternyata yang wajib dibayarkan di bulan Dzulhijjah ini cuma 20 juta. Sehingga dia punya uang 200 juta. Bulan Dzulhijjah dia wajib bayar utang 20 juta. Maka 20 juta dia bayarkan, sisanya 180 juta kan. 180 juta yang dia miliki kalau bulan Dzulhijjah sudah memenuhi nisab, sudah memenuhi haul dan jumlahnya 180 juta yang lebih dari nisab yang cuma 85 juta, sekitar 80 juta, maka di bulan Dzulhijjah juga dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi yang mencegah kewajiban zakat adalah ketika hutang yang jatuh tempo di bulan itu kalau dibayarkan maka membuat hartanya dia kurang dari nisab, maka itu dia bisa jadi tidak wajib zakat. Tapi kalau yang jatuh tempo di bulan itu tidak mengurangi sampai di bawah nisab, maka tetap dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu ketentuannya. Kemudian
ada orang mengaku bahwa oh iya utang saya lebih banyak daripada aset saya. Iya. Sama aja. Selama yang dimaksud dengan utang tadi adalah hutang yang cicil tadi, tempo tadi, ya dia berarti belum masuk kategori gharim. Karena gharim, ya Afan. Ini kita kembali ke pembahasan mustahik. Mustahik itu gharim. Gharim itu ada salah satu dari mustahik zakat. Kalau kita terjemahkan namanya orang pailit. Ya, orang pailit itu ya prinsipnya adalah orang yang jumlah hutangnya dia lebih banyak daripada uang dan aset yang dia miliki. Itu pun kemudian pengalamannya bukan bahwa hutang yang dimaksud adalah hutang yang sudah jatuh tempo. Ya. Sehingga tidak bisa orang merasa wah aku utangku punya uang 200 juta, tapi utangku 250 juta. Iya. Wah ya udah aku ngaku pahit itu lah. Enggak juga, harus dicek dulu utangnya utangnya mana. Betul. Jadi sekali lagi ya kembali lagi kita harus belajar lah, karena setiap kriteria zakat itu masing-masing yang tidak semua hutang sekali lagi tidak semua hutang kemudian bisa menjatuhkan kewajiban zakat. Oke. Beb, satu lagi pertanyaan Beb, nanti habis itu kita tutup. Sebenarnya banyak pertanyaan nih Beb. Penting kayaknya. Penting ini Beb. Terus gini Beb, kayak tadi perdagangan tadi memang kayak mohon maaf sekarang banyak orang yang punya kendaraan hasil mohon maaf punya kendaraan atau apalah barang-barang itu memang cicilan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, Bib. Bolehkah kita menyicil sedikit dari hasil penghasilan untuk nantinya setelah 1 tahun maka hasil itu nanti saya zakatkan. Contoh misal penghasilan saya per bulan adalah 2 juta semisal ini. Iya, misalnya. 2 juta. Saya sisakan kurang lebih 100 lah. Iya. Ya, 100 itu nanti sampai 1 tahun itu kurang lebih ada 1.200.000. Lah 1.200.000 itu walaupun tidak memenuhi nisab. Tidak memenuhi nisab, tapi itu sudah ada niatan kita 1 tahun ini sisa ini saya zakatkan. Selama tidak memenuhi nisab tidak bisa dikatakan sebagai zakat. Dan kasus tadi jangan punya gaji 2 juta per bulan. Kalau kita hitung setahun 12 bulan berarti cuma 24 juta. Sementara nisab uang atau sama dengan nisab emas yaitu sekitar 84 atau 85 juta dalam waktu setahun. Itu pun nanti dalam penghasilan nanti sudah dipotong dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau cuma 24 juta belum sampai nisab uang ya tidak wajib zakat. Oh gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya saya kepingin keluar zakat, ya itu namanya bukan zakat tapi sedekah. Pokoknya prinsipnya adalah zakat, semua zakat punya nisab, punya standar minimal. Selama tidak memenuhi nisab, belum wajib zakat. Sudah memenuhi nisab, baru wajib zakat. Dan dasar nisab itu adalah emas. Ya kebanyakan emas dan perak itu. Ya kebanyakan emas dan perak. Misalnya kecuali hewan ternak sama pertanian. Hewan ternak dan pertanian nisabnya beda. Hewan ternak itu nanti ada rinciannya ya saya agak sulit menghafal itu. Oke. Sementara untuk pertanian itu sekitar 825 kilo dalam bentuk kering. Iya. Sisanya yang 3 lainnya atau yang 5 atau yang 4 lainnya itu standarnya adalah standar emas ya 20 dinar atau kalau gram sekarang sekitar 84 gram. Iya. 84 gram. Masya Allah itu mahal banget itu. Maksudnya banyak banget itu. Iya. Ya karena itu ketentuannya ya. Karena sekali lagi itu yang kemudian disebut oleh Maudid di awal bahwa tidak semua harta wajib dizakati. Dan harta zakat juga ada nisabnya. Jadi jangan kemudian berpikiran bahwa Islam ini wong saake gaji setahun cuma 24 juta masuk kalau wajib zakat enggak. Sama kayak kita pajak kan juga begitu. Pajak itu kan ada kriteria kalau pemasukannya setahun sekian ya enggak wajib pajak penghasilan dan lain sebagainya. Sebenarnya zakat juga begitu. Kalau sampai nisab baru wajib, enggak sampai nisab ya enggak wajib. Oke. Terima kasih Bib. Alhamdulillah kajian yang sangat menarik ini. Karena ini waktu sudah tidak memungkinkan Bib. Kita selesaikan detik ini untuk penutupan di kajian sore kali ini agar kajian ini sore kali ini menjadi kajian yang berkah, manfaat, tentunya mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Minta doanya Bib. Monggo Bib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana asrih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minka al-uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa
salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'ala al-adil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasar'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Terima kasih para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.